Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini bersama saya Ridwan Safi'i Lubis. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berada di Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kita akan ditemani oleh Mas Khairul Majid. Assalamualaikum Mas Majid. Waalaikumsalam Mas Ridwan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga saat ini? Ya, keluarga sehat di Lamongan sana, gak di Jogja. Oke. Pada kesempatan ini kira-kira Mas Majid, kalau kita ambil dari tema kita tokoh-tokoh Muhammadiyah, kira-kira yang menarik menurut Mas Majid itu siapa yang kita munculkan pada kesempatan ini? Ya, kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sebenarnya menarik untuk kita bicarakan itu salah satunya ya sebenarnya Buya Abdul Malik Ahmad. Oke. Ini Buya Abdul Malik Ahmad. Ini kira-kira siapa dia, kok Mas tertarik gitu? Ada gak latar belakang yang mewadahi sehingga Mas tertarik dengan tokoh ini? Itu berarti ini ya pengalaman personal saya sama dengan Buya Malik Ahmad itu. Oke. Pengalaman saya kenal dengan Buya Malik Ahmad, saya nggak ketemu langsung karena saya hidup, beliau sudah wafat gitu ya. Nah, pertama kali saya mengenal nama Buya Malik Ahmad itu ketika saya baca-baca buku, kemudian saya ketemu nama Buya Malik Ahmad. Apa yang membuat saya menarik di antara nama-nama lain yang saya temukan adalah Buya Malik Ahmad ini nulis satu kitab tafsir yang berjudul Kitab Tafsir Sinar namanya. Oke. Dalam kitab ini kira-kira dari yang Mas amati atau baca, hal-hal yang menarik dari kitab ini apa gitu? Sebenarnya saya belum baca tuntas ya karena saya belum punya kitab tafsirnya secara lengkap gitu. Tapi yang menarik sebenarnya dari kitab tafsir ini adalah kitab tafsir ini ditulis menggunakan tartib nuzuli. Kalau tartib nuzuli itu kalau teman-teman yang ada di jurusan tafsir gitu ya, tartib nuzuli itu kayak urutan berdasarkan turunnya Al-Qur'an gitu. Surat berdasarkan turunnya Al-Qur'an, mulai dari Al-Alaq sampai surat yang terakhir Al-Maidah atau kalau tidak salah gitu. Nah, Buya Malik Ahmad itu menulis dengan cara yang seperti itu kitab tafsirnya. Beda dengan tafsir-tafsir umumnya. Jadi kalau dari Al-Fatihah sampai Anas kan biasanya gitu. Oke. Ini menarik ya karena dia itu menulis kitab yang isinya turun-turunnya Al-Qur'an, cuman berbeda dengan kebiasaan dari kitab-kitab yang lain gitu ya. Iya, berarti formatnya lah istilahnya gitu ya. Formatnya beda sama penulis-penulis tafsir yang lain. Bukan berarti sama sekali beda, karena ada juga yang nulis model kayak gitu. Ulama Timur Tengah juga ada, misal kayak Iza Darwazah gitu juga modelnya sama, atau Abid Al-Jabiri kalau tidak salah juga menggunakan format yang sama. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang jurusan tafsir bisa coba nyari gitu. Kayaknya Buya Malik Ahmad tuh orang di Indonesia yang pertama nulis kitab tafsir berdasarkan tartib nuzuli, berdasarkan urutan surat yang pertama kali turun gitu. Okay. Cuma ya sayangnya adalah Buya Malik Ahmad belum sempat selesai nulisnya gitu. Belum sempat selesai. Saya lupa sampai surat apa selesai. Iya. Oke. Dari cara dia menulis itu, apakah itu dilatar belakang oleh pendidikannya atau gimana Mas menurut dari yang Mas amati gitu? Kalau dari latar belakang pendidikannya saya rasa enggak, saya nggak tahu korelasinya apa gitu. Buya Malik Ahmad itu
pernah nyantri gitu ya, pernah nyantri di Sumatera Parabek, kemudian Sumatera Tawalib, kemudian pindah ke Tabligh School Muhammadiyah yang di situ beliau diajar oleh Buya Hamka dan juga Buya R. Sultan Mansur dan beberapa tokoh-tokoh Sumatera yang lain itu di situ. Kemudian ya kalau tidak salah pendidikan Buya Malik Ahmad sampai situ aja, jadi nggak ada korelasi kenapa Buya Malik Ahmad sampai nulis kayak gitu. Oke, jadi secara tidak langsung Masnya belum tahu pasti ya dari mana dia memiliki ide atau konsep cara menulis kitab itu gitu ya. Iya, saya duga Iya. mungkin punya keresahan gitu. Kenapa nulisnya berdasarkan tartib surat? Kemudian mungkin juga beliau pernah menemukan ada orang di Timur Tengah gitu yang menulis dengan formatnya seperti itu dengan alasan tertentu gitu. Sebenarnya kalau baca kitab tafsirnya di bagian pendahuluan itu beliau nyebutin. Oh iya, di kitabnya ada gitu, Mas. Ya, di bagian pendahuluan itu beliau nyebutin keresahan sebenarnya. Kemudian akhirnya beliau memilih pakai format yang tartib nuzuli, bukan tartib sebagai tartib mushafi. Kalau Al-Fatihah sampai Anas tuh sebutannya tartib mushafi gitu. Oh gitu. Dan Mas kira-kira itu masih ada gak karya Buya Abdul Malik Ahmad ini selain tafsir Sinar ini? Ada. Beliau sebenarnya cukup prolifik orangnya gitu ya. Beliau punya 3 kitab gitu, kitab buku bertemakan teologi. Yang pertama itu Tauhid Membina Pribadi Muslim dan Masyarakat. Dan yang kedua Akidah 1, sebutannya judulnya gitu, Akidah 1 itu membahas tentang Allah gitu ya. Kemudian ada buku Akidah 2 yang bahas tentang Nabi Muhammad. Oke, baik. Kalau untuk peran dia di Muhammadiyah kira-kira gimana, Mas? Ya, kalau aktivisme dari Buya Malik Ahmad di Muhammadiyah ya itu berawal dari Sumatera sebenarnya. Semenjak di Sumatera, semenjak di Tabligh School, beliau kan nyantri di Tabligh School gitu. Nah di situ beliau kenal dengan Buya Hamka dan Buya R. Sultan Mansur gitu. Nah kemudian ditariklah di situ ke Muhammadiyah, ya merangkak dari bawah gitu ya, dari cabang kemudian ke daerah dan wilayah. Nah sampailah beliau di posisi pimpinan pusat saat itu, mendampingi Pak R. Sultan, Pak R. Farudin ya benar. Pak R. Farudin, beliau kalau nggak salah jadi ketua 2 dan juga jadi ketua 1 di pimpinan pusat Muhammadiyah. Oke, ini Mas cukup menarik ya karena saya selaku warga Muhammadiyah, mungkin dan Muhammadiyah yang lainnya juga mendengar nama ini jarang gitu. Ada nggak alasan tertentu gitu sehingga kita kurang mengenal tokoh ini? Ya apa ya kira-kira yang membuat Buya Malik Ahmad itu tidak cukup dikenal gitu ya? Oh, di Muhammadiyah. Saya kurang tahu. Sebenarnya kalau mungkin warga Muhammadiyah yang langganan Suara Muhammadiyah di era 70-an sebenarnya seharusnya kenal, tapi kan ya pasti beliau sudah sangat tua ya, kayak yang langganan Suara Muhammadiyah tahun itu gitu. Karena Buya Malik Ahmad tuh jadi salah satu kontributor tetap di Suara Muhammadiyah untuk nulis tentang tafsir Quran gitu. Jadi ada rubrik tafsir Quran, nah beliau nulis. Seharusnya kenal sih kalau orang-orang yang langganan Suara Muhammadiyah pada era itu. Selain itu juga Buya Malik Ahmad kan punya banyak karya, kemudian punya banyak aktivitas gitu. Mungkin yang muda dari kita mungkin yang belum kenal gitu sama beliau. Kalau orang-orang tua mungkin ya kenal. Oke. Iya, karena mungkin karena saya jarang mendengar tentang tokoh ini. Dari Mas sendiri, pernahkah meneliti tentang tokoh ini?
Ya, ketika tadi saya di awal bercerita tentang pertemuan saya gitu ya dengan Buya Malik Ahmad gitu maksudnya. Saya coba nyari gitu informasi tentang Buya Malik Ahmad. Ketemulah saya dengan buku yang ditulis oleh Pak Fikrul Hanif Sufyan. Judulnya Sang Penjaga Tauhid. Itu menurut saya banyak informasi penting tentang Buya Malik Ahmad karena buku itu merekam tentang Buya Malik Ahmad. Oke. Mungkin kami atau teman-teman yang lain kurang tahu tentang buku ini. Bisa nggak Mas jelaskan isi dari buku ini gitu? Ya, saya takut saya takut kalah sama Pak Fikrul Hanif Sufyan kalau saya yang jelaskan. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya, saya sebutkan gitu beberapa. Ini tuh teman-teman ya, ini cuma untuk membahas konsep berpikir dari Buya Malik Ahmad ya, bukan menjelekkan atau bagaimana. Ini cuma kita membahas bagaimana konsep berpikirnya dalam buku itu ya. Oke, lanjutkan Mas. Oke. Pak Fikrul Hanif Sufyan sebenarnya tema besar yang diangkat di buku itu tentang penolakan Buya Malik Ahmad terhadap asas tunggal Pancasila yang diterapkan oleh Presiden Soeharto ke ormas Islam atau lebih spesifiknya ke Muhammadiyah. Oke, asas tunggal. Mungkin teman-teman juga tidak tahu tentang asas tunggal ini dan kok Buya Malik Ahmad ini menolak gitu. Bisa Mas jelaskan apa itu asas tunggal itu dan kenapa ditolak oleh Buya Malik Ahmad ini? Ya, sebenarnya asas tunggal itu semacam kebijakan dari Pak Soeharto ya, mengharuskan partai politik, kemudian ormas masyarakat itu di dalam ADART-nya. Ini gambaran singkatnya, gambaran sederhananya aja ya. Di ADART-nya atau dasar dari organisasinya, dasar dari partai politiknya itu harus Pancasila, nggak boleh ideologi yang lain, komunis lah, liberal lah, Islam lah sebenarnya itu juga nggak boleh, harus Pancasila sebagai dasarnya. Nah, itulah sebenarnya yang membuat Buya Malik Ahmad merasa nggak benar nih gitu, nggak benar kalau Pancasila jadikan asas tunggal di asas organisasi Muhammadiyah. Oke, dari Mas sendiri sih, bagaimana menurut Mas tentang langkah yang diambil oleh Buya Malik Ahmad ini dengan menolak asas tunggal tadi? Iya, sebenarnya Muhammadiyah pada saat itu ya, Muhammadiyah pada saat itu, oh ya perlu digarisbawahi kalau asas tunggal itu terjadi sekitar untuk ormas ya, sekitar tahun 1980-an gitu. Dan di posisi itu Buya Malik Ahmad menjadi pimpinan pusat ya, ketua 2 atau ketua 1 saya agak lupa. Yang ketua umumnya adalah Pak Air Farudin. Nah, yang terjadi di Muhammadiyah ketika penolakan itu, Muhammadiyah menunda muktamarnya gitu. Muhammadiyah kan punya muktamar rutin gitu selama 5 tahunan untuk bahas milih pemimpin gitu ya. Iya betul. Nah, ditunda pada saat itu. Yang sekiranya dilaksanakan kalau tidak salah 1980 kemudian tertunda karena Muhammadiyah harus satu kata dulu nih di organisasi gitu. Nah, Buya Malik Ahmad termasuk gerbong yang nolak di Muhammadiyah tentang asas tunggal. Ya, sampai mundur ininya muktamarnya. Oke. Muhammadiyah pada saat itu berarti menolak ya dengan melalui Buya Malik Ahmad berarti ya. Istilahnya belum sampai di muktamar itu. Sampai sebelum muktamar itu Muhammadiyah masih coba lobby sebenarnya ke pemerintah untuk nggak menerapkan kebijakan itu ke ormas karena ormas Islam kan juga banyak gitu ya yang mereka tentu punya karakteristik bahwa asas dari organisasi atau dasar dari sebuah organisasi ya agama Islam. Nah, Muhammadiyah itu kenapa sampai tadi mundur juga ya itu mereka lobby juga karena yang nolak bukan cuma Buya Malik Ahmad sebenarnya. Buya Malik Ahmad juga punya banyak pengikut gitu yang menolak asas tunggal. Cuma ada juga yang nerima, gerbong yang nerima asas tunggal itu. Alasannya nerima ya kalau berdasarkan bukunya Pak Fikrul Hanif Sufyan itu alasan kelompok yang nerima itu ya kalau
nggak nerima itu bisa dibubarkan masalahnya Muhammadiyah gitu. Oke, yang pertama dari buku itu tadi menolak asas tunggal ya. Iya betul. Oke, ada kira-kira yang lain lagi yang dibahas di dalam buku itu kira-kira, Mas? Fokusnya memang asas tunggal. Cuma ada informasi lain gitu ya tentang perjalanan hidup Buya Malik Ahmad. Yang juga menarik, kalau tadi asas tunggal itu istilahnya Buya Malik Ahmad melawan menjadi oposisi dari pemerintah, gitu ya, menolak kebijakan pemerintah era Soeharto. Nah di fase hidup yang lain gitu ya, ketika masih cukup muda, mungkin umur 30-an gitu ya, di Sumatera di eranya Presiden Soekarno, Buya Malik Ahmad itu pernah juga terlibat istilahnya dalam tanda kutip melawan kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi Buya Malik Ahmad itu ikut Dewan Banteng di Sumatera. Ikut Dewan Banteng ya? Iya, mendukung Dewan Banteng. Iya, kira-kira ada nggak dijelaskan dalam buku itu kenapa Buya Ahmad itu mendukung Partai Banteng ini? Ya, tapi sebelum lebih jauh ya, Dewan Banteng itu salah satu kelompok yang diinisiasi oleh purnawirawan militer gitu ya, kalau nggak salah. Iya. Di era itu kemudian diketuai oleh Letkol Ahmad. Itu kelompoknya itu namanya Banteng gitu ya. Kemudian karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih dekat dengan PKI, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi Soekarno yang mungkin kurang memuaskan banyak masyarakat terutama di luar Pulau Jawa. Akhirnya para purnawirawan itu purnawirawan militer itu membentuk kelompok atau membentuk gerakan yang bernama Dewan Banteng. Nah, ini tujuannya itu apa kira-kira dibentuk Dewan Banteng ini, sehingga sekelas Buya Malik Ahmad pun ikut serta di situ gitu. Iya, karena sebenarnya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, karena Buya Malik Ahmad juga merasa bahwa kebijakan pemerintah ini nggak benar gitu, nggak pro masyarakat pada umumnya gitu, kemudian juga terlalu dekat dengan PKI. Saya kira Buya Malik Ahmad juga punya sensitivitas gitu dengan PKI. Menarik sekali, menarik. Apakah cuma yang dua itu yang disampaikan dalam buku itu? Apakah masih ada yang lain kira-kira, Mas? Ya, Buya Malik Ahmad ini sih turut terlibat sama PRRI. Kalau tadi Dewan Banteng, setelah Dewan Banteng dilumpuhkan oleh pemerintah Soekarno, kemudian di 1959 kalau tidak salah gitu, 1958 itu Buya Malik Ahmad ikut mendukung pemerintah tandingan. Kalau di sejarah Indonesia kan ada pemerintah tandingan yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara gitu. Di Sumatera kan, atau mungkin juga di beberapa daerah gitu ada ada simpatisannya PRRI itu. PRRI atau Permesta PRRI itu pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Itu juga sama, dilatar belakangi oleh kekecewaan, dilatar belakangi oleh ketidaksepakatan atau kritik terhadap pemerintah sebenarnya. Cuma untuk yang fase ini ya, untuk yang PRRI ini itu Buya Malik Ahmad sampai di penjara, ditangkap gitu ya, kemudian dibawa ke Jakarta jadi tahanan rumah di Jakarta. Sekitar 1961 sampai 1962 itu Buya Malik Ahmad jadi tahanan rumah di Jakarta. Oh iya. Dari poin-poin yang disampaikan Mas tadi, dari Mas sendiri, adakah kira-kira yang perlu disampaikan tentang Buya Malik Ahmad ini kepada mungkin orang-orang yang di rumah atau teman-teman yang lain gitu? Ya, saya kira kalau tadi apa yang disampaikan Mas itu poin-poinnya itu rata-rata itu ideologinya adalah melawan pemerintah dengan dalih bahwa menegakkan keadilan gitu.
Ya, saya kira menarik gitu untuk baca lebih lanjut tentang Buya Malik Ahmad. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebagian kecil gitu ya yang saya baca dari bukunya Fikrul Hanif Sufyan. Saya kira Buya Malik Ahmad itu punya satu keteguhan gitu ya dalam dirinya gitu yang dia selalu pegang, kemudian beliau berani gitu menentang mungkin tembok besar gitu ya, berani menentang tembok besar gitu ya, berani menghadapi suatu tembok yang mungkin susah untuk dihadapi tapi beliau berani menghadapi. Dalam konteks misal asas tunggal tadi ya, dalam asas tunggal itu Buya Malik Ahmad sebenarnya sempat ngancam ke pimpinan pusat gitu ya, sempat ngancam kalau seandainya Muhammadiyah itu nerima asas tunggal, Buya Malik Ahmad bilang bahwa saya yang akan pertama kali keluar dari Muhammadiyah gitu. Terus kemudian Buya Malik Ahmad juga sebelum muktamar Muhammadiyah itu yang di Solo 1983 itu, Buya Malik Ahmad tuh kayak nulis buku kecil gitu ya. Ya yang itu sebenarnya buku kecil, mungkin buletin, mungkin saya tidak susah nyebutnya itu apakah buletin atau sebuah buku ya, yang menyebarkan propaganda untuk supaya nggak nerima asas tunggal. Tapi ya akhirnya dalam musyawarah itu diterima dan Buya Malik Ahmad juga legowo untuk nerima. Terlepas dari situasi itu ya, dari Mas sendiri, menurut Mas bagaimana sih konsep berpikir Buya Malik Ahmad ini kalau situasinya pada zaman sekarang? Apakah layak diikuti oleh anak-anak muda Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu? Atau itu memang tidak layak diikuti gitu? Ya, saya kira apakah detail pemikirannya perlu diikuti atau tidak itu perlu pembacaan lebih lanjut ya. Saya belum tuntas untuk membaca lebih lanjut gitu. Tapi yang jelas satu tekad gitu ya, satu tekad yang Buya Malik Ahmad tampilkan itu yang perlu diikuti. Anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, saya nggak mau mendiskreditkan anak muda zaman sekarang, saya juga belum tua gitu ya. Yang jelas terlalu oportunis, terlalu pragmatis gitu ya. Sedangkan Buya Malik Ahmad tuh saya kira cukup idealis beliau, cukup idealis. Ya itu yang istilahnya kemewahan gitu ya, kemewahan yang ada dalam tubuh seseorang ya idealisme. Boleh gak kami minta kesimpulan dari Mas tentang Buya Malik Ahmad ini? Apa kesimpulannya ya? Saya kira penting untuk baca lebih lanjut gitu ya tentang Buya Malik Ahmad. Buku-bukunya banyak gitu. Sangat perlu dibaca. Dan tapi sebelum baca sebenarnya saya mau request sama pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya mau request sama pimpinan pusat Muhammadiyah minta tolong buku-bukunya Buya Malik Ahmad dicetak ulang supaya anak-anak muda kita ini tahu bahwa ada satu tokoh penting dari Muhammadiyah yang cukup prolifik. Buku-bukunya cukup penting untuk kita baca gitu ya. Saya minta tolong sama pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebenarnya tadi saya pun mau menyampaikan itu gitu, karena saya pun sebagai warga Muhammadiyah kurang tahu tentang tokoh ini. Ternyata ada tokoh-tokoh kita memang yang memperjuangkan hak-haknya terhadap pemerintah gitu. Iya, betul. Karena pada masa-masa ini kan Muhammadiyah itu seakan-akan tidak mau ikut andil terhadap pemerintahan gitu. Ya gitu sih pesan saya. Tapi kalau ini ya, saya kira kalau orang yang punya bukunya Buya Malik Ahmad atau yang bisa akses bukunya Buya Malik Ahmad, saya kira penting untuk ini ya, untuk meneliti pemikiran-pemikirannya. Jujur aja saya sendiri dalam proses gitu ya, dalam proses meneliti Buya Malik Ahmad, terutama di konsep teologisnya gitu, di pemikiran teologisnya gitu. Poin-poin inti dari yang Mas teliti kira-kira apa aja gitu? Ya karena belum selesai, tapi saya berharap kesimpulan saya tidak salah karena saya belum selesai meneliti. Yang saya teliti itu adalah buku Tauhid Membina Pribadi Muslim
Itu. Nah, di situ sebenarnya Buya Malik Ahmad sangat menekankan tentang pentingnya aktualisasi tauhid. Oke. Aktualisasi tauhid. Iya. Kalau pada umumnya buku-buku tentang tauhid itu kan bahas tentang Allah, bahas tentang macam-macam tauhid mungkin gitu ya. Atau membahas tentang sifat-sifat Allah dan macam-macam. Nah, di bukunya Buya Malik Ahmad ini, beliau sangat menekankan tentang kita bagus sih kalau kita membicarakan tentang tauhid yang cukup detail tentang sifat-sifat Allah, tentang sekte-sekte mungkin yang ilmu kalam zaman dulu gitu. Iya. Penting kita ketahui. Cuma yang lebih penting adalah gimana caranya tauhid itu menjiwai seseorang. Mulai dari satu orang. Nah, satu orang itu kemudian bisa menularkan orang lain juga sama misal satu orang kemudian merembet ke orang-orang lain gitu. Tauhidnya bagus kemudian tauhidnya diaktualisasikan, maka sebuah masyarakat yang bertauhid itu juga akan terbentuk gitu. Oke. Baik, mungkin kita pun nggak bisa menanyakan terlalu dalam ya, tapi kita bisa memberikan kepastian bahwa kita menunggu hasil penelitian dari Mas Majidnya gitu ya. Ya. Oke, mungkin terima kasih Mas Majid pada kesempatan ini telah memberikan wawasan kepada kita, terutama menyampaikan tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah yang bisa kita katakan bahwa banyak tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah yang dilupakan gitu. Ya, betul. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi atau gambaran yang bisa disampaikan ke PP Muhammadiyah untuk menyampaikan kembali karya-karya atau identitas-identitas tokoh-tokoh kita yang cukup banyak gitu. Ya, betul. Saya setuju sih. Tapi masalahnya saya bukan pimpinan pusat sih. Iya. Kita cuma bisa request aja yang. Baik, terima kasih Mas Wajid ya. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, terima kasih kepada semuanya. Pada kesempatan ini marilah kita selesaikan diskusi ini dengan melafazkan alhamdulillah. Jangan lupa bagikan konten ini agar diskusi kita lebih lanjut kembali tentang nilai-nilai tokoh-tokoh di Muhammadiyah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.